cantik, sudah cakep-cakep, semua sudah rapi ya. Iya, tentunya mereka akan bersama-sama beribadah di tengah-tengah situasi seperti ini ya. Betul ya? Yuk kita dengan sukacita kita akan belajar juga ini lagu baru. Heavenly Shalom Aleihim, Allah yang datang dengan sebagai Raja Damai datang ke dunia bagi kita manusia berdosa. Yuk, dosa kita memujikan Heavenly Shalom Aleihim. Ayo adik-adik berdiri juga. Heavenly Shalom Aleihim, Heavenly Shalom Aleihim, Heavenly Shalom Aleihim, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleihim, Heavenly Shalom Aleihim, Heavenly Shalom. Ikutin saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Engkau juga pimpin setiap kami untuk boleh mau duduk diam saat firman Tuhan dan menyanyikan pujian-pujian dengan sukacita kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, aku baru dapat uang nih dari Papa. Kita hitung ya. 2.000 tambah 2, 4.000, 4 tambah 5, 9.000 tambah 10, 19.000. Wah, masih banyak. Ada yang biru. Aku bisa beli apa ya? KFC. Halo Natali, sudah ngapain kamu? Banyak betul lagi hitung uang nih Lasa, habis dapat uang dari Papa. Mau kamu apain tuh? Banyak Lasa, aku udah mikirin semuanya. Aku mau beli makanan yang enak, mau beli game online, aku mau beli Barbie, aku mau beli baju yang bagus, beli sepatu, beli tas. Banyak betul. Cukup Lasa, ada yang biru nih. Cukup pasti. Ngomong-ngomong, kamu ini loh, selalu mementingkan diri sendiri. Kamu gak ingat kan ada teman-temanmu tuh yang masih menderita, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Orang tuanya kehilangan pekerjaan, mungkin penghasilannya sudah berkurang. Kamu dikasih berkat Tuhan. Pernah nggak kamu mikirin tuh orang-orang yang kekurangan, mikirin ini untuk dirimu sendiri? Kali ini sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang suatu tokoh wanita yang namanya Dorcas. Dia rajin mau memberi kepada orang-orang yang miskin. Kita belajar dong, kan kita anak Tuhan yang harusnya tidak serupa dengan dunia. Gimana? Iya bener Lasa. Iya kan? Oke deh, aku mau pakai uang-uang yang dikasih Papa untuk bantu teman-teman. Nah itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Ya? Oke. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mau nyanyikan pujian Ini Aku Utus Laku. Kita katakan bahwa kita nggak mau serupa dengan dunia, kita mau jadi berkat, memberitakan tentang Tuhan kita. Bener Lasa? Siap. Oke.
Lause harap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat ya. Ya, kita bertemu lagi di hari Minggu ini dengan Lause akan membagikan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada satu hal yang mau Lause tanya. Selama kalian di rumah sudah kurang lebih berapa bulan ya? 4 bulan ya? Apa saja sih yang kalian lakukan selama kalian di rumah? Lause harap kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa kalian lakukan di rumah. Seperti apa contohnya? Yang suka main musik, kalian bisa berlatih lebih dalam ya, bermain piano atau main gitar. Atau yang suka memasak, bisa membantu belajar memasak dari mamanya ya di rumah. Atau yang hobi menggambar atau melukis, kalian juga bisa memperdalam, mengasah kemampuan kalian di dalam melukis ataupun menggambar. Dan mungkin juga ada yang suka menjahit atau yang mau pengen belajar menjahit, kalian bisa belajar juga ya. Kemampuan kalian ini bisa kalian asah selama kalian di rumah. Nah, cerita hari ini berhubungan dengan seorang wanita. Wanita ini sangat senang sekali menjahit dan dia menggunakan kemampuannya ini untuk membantu orang-orang. Siapa ya wanita ini? Ayo tebak, adik-adik tahu nggak siapa wanita ini? Wanita ini tinggal di kota Yope. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, disimpan dulu ya jawabannya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh kembali membawa kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kisah hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 35 sampai 42. Di dalam kisah ini kita mempelajari bagaimana perjalanan misi Rasul Petrus dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini Rasul Petrus memberitakan Injil keselamatan, menceritakan tentang Yesus dan menyemangati orang-orang Kristen yang ada di sana. Dan Rasul Petrus di sini sangat taat akan panggilan Allah dan dia diberikan oleh Allah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Waktu itu Rasul Petrus berada di kota Lida. Kota Lida sangat dekat ya adik-adik dengan kota Yope. Nah, bisa kita lihat di peta. Di sana di kota Lida, Rasul Petrus menyembuhkan seorang yang bernama Eneas. Dan waktu itu orang-orang Kristen di sana sangat bersemangat dengan pelayanan dari Rasul Petrus. Nah, yang tadi Lause katakan di kota Yope, kalian masih ingat nggak tadi Lause bilang di kota Yope ada siapa? Ada seorang wanita yang sangat pintar sekali menjahit. Siapa ya wanita ini? Ada yang tahu adik-adik? Ya, wanita ini bernama Dorcas. Dorcas ini punya kegemaran untuk menjahit baju ya, dan keahlian yang dia miliki ini dia gunakan untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang dengan apa adik-adik? Dia membantu membuat baju buat para janda-janda, buat orang-orang miskin yang membutuhkan. Dorcas ini adalah seorang murid Yesus yang sangat setia di dalam melayani, dan dia adalah contoh jemaat di Yope yang sangat berharga karena dia sangat setia di dalam pelayanannya. Dorcas adalah orang yang penting. Saya mau menghampirinya. Saya mau mendengarkan dia menceritakan tentang Yesus. Saya senang melihatnya karena dia begitu bersemangat. Dia sering menceritakan Yesus. Kenapa Dorcas bisa menjadi murid Yesus yang demikian setia, menjadi pekerja yang setia adik-adik? Karena Dorcas sudah merasakan bagaimana Yesus telah menebus dosa-dosanya dan dia boleh diselamatkan, dan dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Suatu hari Dorcas jatuh sakit. Sakitnya semakin hari semakin parah, dan
akhirnya dia meninggal. Kematian Dorcas ini merupakan bagian dari rencana Allah, dan tetapi orang-orang yang Kristen yang ada di sana, jemaat-jemaat dan juga teman-teman Dorcas merasa sangat sedih sekali karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan jasad Dorcas saat itu ditaruh di ruang atas untuk persiapan penguburan. Orang-orang Yope waktu itu juga mendengar bahwa Rasul Petrus ada di kota Lida, dan mereka bergegas mengutus 2 orang untuk memanggil Petrus untuk datang ke kota mereka untuk berdoa bersama-sama untuk memberikan penghiburan kepada jemaat di sana. Ketika Petrus mendengar berita ini, dia bergegas ya untuk datang ke kota Yope, dan dia datang ke ruang atas di mana jasad Dorcas dibaringkan. Dan ketika itu para janda-janda, para teman-teman Dorcas menunjukkan jubah dan pakaian yang sudah dibuat oleh Dorcas semasa hidupnya kepada Petrus, dan mereka menangis sangat sedih. Dan Rasul Petrus melihat mereka dan menyuruh mereka untuk pergi keluar semua. Lalu Petrus berlutut dan berdoa dengan iman. Ia tahu ia memerlukan kuasa dan hikmat dari Allah. Kemudian ia membalikkan kepalanya dan melihat ke perempuan itu, dan dia berkata, "Bangkitlah." Sesaat kemudian Dorcas pun membuka matanya, adik-adik. Dia membuka matanya, dia melihat ke sekelilingnya dan dia melihat Petrus. Kemudian Petrus mengulurkan tangannya, dia membantu Dorcas untuk bangkit berdiri. Sesaat kemudian dia membawa Dorcas keluar dari ruangan itu dan dia mengembalikan Dorcas kepada teman-teman dan jemaat yang ada di sana. Kita melihat di sini Allah menunjukkan mujizat yang luar biasa, adik-adik ya. Dorcas yang sudah meninggal bisa bangkit kembali, bisa dihidupkan kembali, dan jemaat Yope saat itu sangat bersuka cita. Dan orang-orang terkagum dan memuji Tuhan. Mereka berkata, Tuhan kita sangat baik. Dorcas pun terkagum akan apa yang dialaminya. Kabar mengenai Dorcas ini tersebar cepat ke seluruh wilayah. Orang-orang berpikir bahwa Dorcas diselamatkan karena ia banyak menolong orang, dan karena itu banyak di antara mereka percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, maukah kalian melayani sesama kalian dengan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Dorcas? Dorcas sudah menunjukkan kasihnya dan kesetiaannya di dalam pelayanan. Nah, yang harus kalian lakukan pertama apa? Kalian harus yakin, kalian harus percaya bahwa kalian sudah diselamatkan oleh Yesus. Kalian sudah ditebus, dosa-dosa kalian sudah ditebus, dan kalian memperoleh janji kehidupan yang kekal dari Dia. Nah, yang selanjutnya apa? Kalian boleh menggunakan apa yang kalian miliki, talenta yang kalian miliki untuk melayani Dia. Walaupun mungkin saat ini kalian bilang, aku masih kecil, tapi dengan dari kalian kecil ini pun Tuhan bisa memakai kalian untuk dipakai jadi pekerja-pekerjanya yang setia kepada Dia. Sampai kalian dewasa nanti kalian akan diperlengkapi oleh Dia. Nah, sampai di sini dulu cerita Lause ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh belajar dari seorang Dorcas yang begitu setia melayani Engkau. Di dalam kesederhanaannya dia boleh tetap setia melayani Engkau, dan Engkau boleh menunjukkan kuasa di dalam diri Dorcas sehingga dia boleh dibangkitkan kembali dari kematiannya, dan ini menunjukkan kasih-Nya semakin besar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami yang masih kecil ini, kami boleh terus diperlengkapi oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam segala hal, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tetap taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, minggu ini kita punya satu ayat hafalan. Ayat hafalannya sangat pendek ya. Nah adik-adik juga bisa belajar dengan Lause. Kita pakai gaya ya.
Ayat hafalannya kita di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bisa jadi diulang ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Begitu ya adik-adik ya, bisa ya. Itu adik-adik dihafalkan di rumah dengan memakai gayanya. Nanti bisa dikirim ke lausenya ya, ke WA divideokan. Terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita mengenai bagaimana Dorcas merupakan pekerja Kristus yang setia. Sekarang saatnya kita mau ngapain, Masa? Berikan persembahan. Iya, memberikan persembahan. Mana persembahannya? Udah siapin semua belum? Di tangan kanan ya, aslinya ya. Nanti persembahannya masukin dalam amplop titip papa mama, oke? Oke. Oke, sekarang kita nyanyi. Ayo Mas. Setelah memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Papa Mama kami. Kiranya Tuhan yang mau pakai persembahan kami untuk boleh berguna bagi sekolah minggu kami, bagi acara-acara untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau yang senantiasa lindungi, berkati Papa Mama kami untuk boleh tetap dalam keadaan yang sehat, dan Engkau lindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari adik-adik kita serahkan segala pergumulan kita, segala persoalan kita, segala cita-cita kalian di dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang besar, telah datang ke dunia. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya baik bagi kita semua, baik bagi adik-adik. Yuk kita akhiri ibadah kita. Adik-adik, saya ajak untuk berdiri, kita akan pujikan Tuhan Allah besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ya senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Yuk kita akan berdoa untuk kita semua. Ambil waktu teduh, semua sikap yang tenang, dan kita akan akhiri pada kita dengan berdoa. Yuk adik-adik, saya ajak untuk berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kasih pemeliharaan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur bisa mengikuti ibadah di minggu hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena Tuhan yang menopang hidup kami. Kami bersyukur kami bisa menikmati semuanya ini dengan sehat. Itu juga karena kasih-Mu. Biarlah kami menerima respon akan kebaikan Tuhan dengan hidup taat dan melakukan firman-Mu.
taat bagi Tuhan, yaitu dengan mentaati orang tua kami. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu, dan kami akhiri dengan ucapan syukur pula di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang ibadah kita hari ini sudah selesai. Buat adik-adik yang besok ikut sekolah Injil liburan atau SIL online, jangan lupa mempersiapkan diri ya. Apa aja selain diri? Siapkan hati, hati. Alkitabnya, jangan lupa ingatin papa mama. Ya. Besok udah mulai SIL-nya, tanggal 6 sampai 8 Juli 2020. Ya, alat tulis juga loh, Iya, alat tulis. Ya, tentunya. Surprise box-nya jangan lupa. Oke, surprise box. Ya, nanti isinya dilihat per hari ya, oke? Ya, oke. Oke, sampai jumpa adik-adik. Ya, sampai jumpa. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar untuk membuat aktivitas tentang Dorcas. Bahan yang disiapkan adalah kertas origami ukuran 16 x 16 cm. Kalian siapin 4 macam warna ya. Kemudian buffalo 1 lembar, bolpen, gunting, dan juga lem. Setelah semuanya siap, kita akan belajar untuk membuat aktivitas ini. Langkah pertama, Lose mau bikin gantungan bajunya dulu. Ini kertas buffalo, Lose sudah potong. Kemudian ini adalah contoh gambar gantungannya. Lose akan buat di sini. Sekarang kita akan mulai membuat pakaian wanita. Kita mulai dari roknya dulu. Ambil sebuah kertas origami, kita mulai dengan melipat. Kita akan membuat atasannya. Ambil lagi sebuah kertas origami, lipat jadi 2. Setelah itu kita ambil roknya yang tadi, kita letakkan sedikit. Nah, kasih tanda kecil aja, dan kita mulai menggunting seperti ini, pola bergelombang ya. Jadi sebuah atasan. Selanjutnya, kita akan menggabungkan atasan dengan rok ini. Tada! Jadilah sebuah baju untuk wanita. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat pakaian bagi kaum laki-laki. Potong sedikit atasnya, lalu kita lipat sedikit ujung. Ini masih terbuka, kita lakukan hal yang sama, kita lipat aja sedikit. Jadi sebuah celana. Lanjut untuk membuat atasannya, kita ambil sama 1 lembar origami. Dan kita ukur kira-kira pas di tengah, kasih tanda seperti tadi. Sekarang yang kita lakukan adalah
potong bentuk segitiga. Untuk tangannya potong garis lurus. Lanjutkan lagi, sedikit aja di ujung sisi satunya. Lepas sedikit, ya apa-apa. Nah, setelah itu kalian lipat, jadi deh sebuah kerah. Sekarang kita bikinkan dasi. Ambil sisa tadi, kita potong sedikit untuk pola dasi. Yang terakhir, jangan lupa dengan gantungan baju yang sudah kita buat di awal. Mari kita pasang. Kita coba gantung baju-baju ini. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, setelah aktivitasnya jadi seperti ini, kita tulis ayat hafalannya di sini ya. Terima kasih adik-adik bisa mengirimkan aktivitasnya ya melalui video ini. Nanti adik-adik bisa kirimkan ke lause-lausenya. Terima kasih.